Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asaba musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, ayah bunda serta ananda semua, alhamdulillah pada kesempatan ini perkenalkan saya Bapak Ayatullah yang pada hari ini akan menyampaikan kajian yang bertema tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala di balik virus corona COVID-2019. Ayah bunda dan serta para ananda, semua ujian dan cobaan yang telah Allah berikan pasti menyimpan hikmah dan pelajaran untuk kita semua. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menguji suatu kaum di batas kemampuannya. Ayah bunda dan ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, virus corona telah terjadi dan sudah hampir 2 tahun. Ini melanda semua lapisan masyarakat dan bersifat internasional. Perlu kita tafakuri bahwasanya dengan adanya musibah ini memberikan pelajaran kepada kita semua. Salah satunya adalah menyadari bahwasanya ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Dia berkehendak atas apa yang Dia inginkan. Tetapi di balik kekuasaan ini menyimpan hikmah dan pelajaran bagi kita semua. Para hadirin, ayah bunda dan ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan menyampaikan beberapa pelajaran yang dapat kita petik dari wabah virus corona ini. Di antaranya adalah untuk selalu ingat dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengajarkan kepada kita untuk tidak bersikap sombong. Kemudian semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beribadah dengan ikhlas. Ayah bunda dan ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa virus corona ini memberikan pelajaran kepada kita untuk tidak sombong? Karena kalau kita melihat satu kisah yang dikisahkan dari kisah para nabi dan para sahabat, Bapak akan mengambil kisahnya Qarun. Qarun adalah salah seorang pengikutnya Nabi Musa alaihissalam, yang pada awalnya Qarun adalah manusia yang taat, selalu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti anjuran dan ajakan Nabi Musa alaihissalam untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tak kala itu Qarun hidupnya serba kekurangan atau dikatakanlah orang miskin, namun dia tetap taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Qarun memohon kepada Nabi Musa, "Ya Musa, mohon kepada Allah supaya saya diberikan limpahan rezeki yang berlimpah." Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kabulkanlah doa kami, berikanlah limpahan rezeki kepada Qarun."
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya Nabi Musa atas permintaannya Qarun. Kemudian Qarun diberikan limpahan rezeki yang sangat berlimpah. Dia menjadi orang yang sangat kaya raya. Emasnya, berliannya, kebunnya sangat luas. Sampai dia membuatkan gudang-gudang untuk menyimpan harta kekayaannya. Namun ketika beliau sudah diberikan limpahan rezeki yang banyak, Qarun lupa diri. Yang tadinya taat beribadah, dia sudah melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi Musa alaihissalam menyampaikan, Qarun, tak kala engkau nanti diberikan limpahan rezeki, jangan lupa engkau untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena yang engkau peroleh saat ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang satu saat akan diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Qarun tidak menghiraukan nasihat serta anjuran dari Nabi Musa alaihissalam. Tapi apa yang terjadi? Dia berlaku sombong. Dia tidak mau bersedekah, tidak mau berbagi dengan orang-orang di sekitarnya, dengan orang-orang yang tidak mampu, padahal mereka membutuhkan uluran tangan dari Qarun yang pada saat itu Qarun diberikan limpahan rezeki. Ayah bunda serta ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini Qarun sudah lupa diri. Dia sombong dengan kekayaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang terjadi dengan Qarun? Kemudian Musa tidak tinggal diam begitu saja. Dia terus berulang kali merujuk kepada Qarun. Wahai Qarun, kembalilah engkau ke jalan yang benar. Engkau jangan terlena dengan kekayaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada Qarun, yang akhirnya Qarun ditenggelamkan dengan harta kekayaannya ke muka bumi. Ini adalah sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Kita jangan sombong. Wala tamsi fil ardi maraha. Janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan sombong. Jangan sombong dengan kekayaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti pelajaran dari kisah Qarun ini, kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah bersikap sombong. Dan di saat kita diberikan limpahan rezeki, jangan lupa kita untuk berbagi kepada orang-orang di sekitar kita. Ayah bunda dan ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang selanjutnya adalah untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtisaru awamirillah wajtinabu nawahillah, yaitu berusaha dan berupaya melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua larangannya. Walaupun pada pelaksanaannya sangat berat. Kenapa demikian? Kadar iman seorang itu kadang naik, kadang turun. Yazid wa yanqus, yang kadang bertambah dan kadang berkurang. Tapi kita janganlah berputus asa. Wala yatayasu, janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, kita diperintahkan untuk apa? Selalu beribadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang artinya apa? Kita tidak semata-mata diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mengetahui kadar keikhlasan itu bukanlah kita, bukanlah orang lain, hanya pada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kadar keikhlasan kita dalam melaksanakan ibadah. Ayah bunda serta para ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak akan menyampaikan satu kisah lagi, yaitu kisah Nabi Ayub alaihissalam, yang mana beliau selalu sabar, selalu tawakal tak kala diberikan ujian. Kalau tadi Qarun diberikan ujian berupa harta kekayaan yang berlimpah, namun di sini Nabi Ayub diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau selalu tabah dan tawakal dengan ujian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita korelasikan dengan musibah yang telah terjadi pada saat ini, berarti kita harus tetap tawakal dan berusaha serta berikhtiar untuk menjaga kesehatan diri kita, tetap menjaga prokes kita, memakai masker, mencuci tangan,
menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Ini adalah sebagai ikhtiar kita untuk menjaga penyebaran virus corona COVID-19. Ayah bunda dan ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi pada kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam pada awalnya diberikan limpahan rezeki yang berlimpah. Namun Nabi Ayub tidak pernah sombong. Malah dia merasa takut. Kenapa takut? Takut tak kala Allah memberikan limpahan rezeki, takut tidak bisa menjalankan amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah kikir, tidak pernah pelit. Dia selalu berbagi, berderma dengan orang-orang di sekitarnya. Dan Nabi Ayub alaihissalam selain mempunyai emas berlian yang banyak, dia mempunyai peternakan kambing, sapi, unta, serta mempunyai kebun buah yang sangat luas. Tak kala sudah musim panen, dia selalu membagikan hasil panennya kepada orang-orang yang di sekitarnya. Melihat keadaan ini, iblis dan syaitan merasa iri, merasa tidak senang, dan dia protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bolehkah Ayub diberikan ujian? Kata Allah, baik, saya akan memberikan ujian kepada Ayub alaihissalam. Yang pertama apa ujiannya? Yang pertama adalah harta kekayaannya habis, rumahnya juga hancur. Tetapi dengan keadaan ini Ayub tidak putus asa. Dia selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau selalu meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dengan adanya wabah yang sedang terjadi saat ini dan belum selesai, tetap kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita berputus asa. Kemudian melihat keadaan ini, iblis dan syaitan apakah cukup dengan keadaan Ayub yang saat ini sudah menjadi orang yang miskin? Dia malah tambah kesal. Kenapa demikian? Karena Ayub yang tadinya dia sangka akan bersedih, berputus asa, tetapi apa? Dia lebih meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia minta lagi kepada Allah, ya Allah, yang kedua, saya ingin Ayub ini semua anaknya meninggal. Kemudian Allah mengabulkan. Akhirnya pada satu malam, pada saat sedang makan malam, tiba-tiba rumahnya hancur, menimpa anak-anaknya dan semua anaknya meninggal. Yang masih hidup hanyalah Nabi Ayub alaihissalam dan Rahmah istrinya. Kemudian apa yang terjadi? Pada awalnya Nabi Ayub sedih. Dia sedih. Kenapa? Dia harus kehilangan anak-anak yang dia sayang dan dia cintai. Tapi balik lagi, ini adalah sebuah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Allah berikan ujian lagi, yaitu berupa penyakit kulit yang sangat ganas, yang sangat menjijikan. Dan menurut sebagian riwayat, sakitnya itu kurang lebih 7 tahun. Bahkan ada yang bilang lebih dari 7 tahun. Semua kulitnya habis, ya, yang tersisa hanyalah tulang. Kemudian melihat keadaan ini, orang-orang di sekitarnya merasa jijik, dan akhirnya Nabi Ayub diasingkan jauh dari orang-orang banyak. Namun Rahmah sebagai seorang istri yang setia, dia selalu sabar. Dia mendampingi Nabi Ayub alaihissalam. Apa yang terjadi dengan Nabi Ayub setelah Nabi Ayub diberikan ujian yang ketiga ini? Nabi Ayub tetap tawakal. Dia tetap sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan suatu ketika Rahmah istrinya menyampaikan, wahai Ayub, engkau seorang nabi. Kala engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pastinya engkau akan dikabulkan doanya. Wahai istriku, aku merasa malu. Kenapa? Aku baru 7 tahun diberikan ujian ini, sedangkan umurku sudah lebih dari 7 tahun, bahkan umurku sudah puluhan tahun ini. Namun pada akhirnya Allah Maha Tahu, Allah tidak akan memberikan ujian dan cobaan di batas kemampuan hambanya. Akhirnya Nabi Ayub alaihissalam diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia lulus dari ujian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya dikaruniai anak-anak lagi dan anak-anak yang soleh. Para hadirin, ayah bunda dan ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran dari virus corona ini sebagai kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala, supaya kita diingatkan dengan kematian. Kenapa? Di muka bumi ini semuanya akan meninggal. Tidak ada yang tersisa satupun. Yang hanya adalah Allah Subhanahu wa taala.
Ingat, dan nanti di saat kita akan menuju alam akhirat, kita harus memerlukan bekal, yaitu apa? Berupa amal ibadah. Amal ibadah kita siapkan dengan sebaik mungkin. Ayah bunda dan ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah meningkatkan kepedulian kita, yaitu kepada sesama. Kenapa demikian? Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah itu bukan hanya bersifat ibadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang bersifat hablu minallah, tapi yang bersifat sosial atau hablu minan nas. Kenapa demikian? Karena kita ini adalah sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, ya. Yang harus wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Yang harus tolong menolong dalam kebaikan dan janganlah tolong menolong dalam hal-hal yang buruk. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan adanya virus corona ini, janganlah kita berputus asa. Janganlah kita merasa jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah untuk tidak bersikap sombong, kemudian selalu meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting adalah kita, bagi para pelajar adalah apa pelajarannya? Kita harus giat dalam belajar, menuntut ilmu. Jadi jangan merasa putus asa dengan keadaan ini. Tapi sekarang alhamdulillah di balik virus corona ini banyak ilmu-ilmu baru yang dapat kita cari, yang dapat kita temukan. Yang terakhir adalah kita harus selalu menjaga kesehatan kita, selalu mencuci tangan, memakai masker dan menjauhi kerumunan. Ini adalah sebagai ikhtiar kita untuk menjaga dari penyebaran virus corona ini. Akhir kata, inilah yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.